beberapa macam, cuman ini trauma yang paling sering terjadi terutama pada saat pasien mengalami kecelakaan lalu lintas. Jadi konsep saya di sini akan membicarakan bagaimana sih kondisi trauma dada yang bisa mengakibatkan kondisi gawat darurat. Kondisi gawat darurat bisa dikatakan bahwa kondisi itu mengganggu jalan napas, ya, mengganggu pernapasan dan mengganggu sirkulasi. Ya, jadi kalau kita berbicara dengan trauma dada dan pneumotoraks, di dalam keperawatan gawat darurat saya akan membicarakan bagaimana kondisi gawat darurat ini yang mengganggu jalan napas. Kalau jalan napas terganggu, pasti pasien tidak ada napas, betul tidak? Lalu kalau tidak ada napas, berarti asupan oksigen ada tidak? Tidak, berarti bisa-bisa pasiennya meninggal. Yang kedua adalah gangguan sirkulasi. Berarti kalau kita berbicara dengan sirkulasi, kita berbicara dengan organ jantung. Ya, dimana ingat waktu perkuliahan saya kemarin, ya, kita bicara tentang peredaran darah, ya kan? Ingat ya, peredaran darah, bagaimana jantung memompakan darah ke seluruh tubuh. Ya, kalau misalnya jantung berhenti, berarti ada nggak darah yang dialirkan? Ada darah yang dialirkan. Itu kondisi gawat darurat. Jadi pada hari ini saya akan membicarakan tentang pneumotoraks, di mana pneumotoraks merupakan bagian dari kondisi gawat darurat. Tujuan dari pembelajaran hari ini, saya akan men-sharingkan tentang trauma dada, terutama adalah pneumotoraks. Jadi nanti diharapkan mahasiswa mampu mengerti trauma dada, terutama adalah pneumotoraks itu apa sih? Lalu yang kedua adalah tipe pneumotoraks itu ada berapa macam? Nah, lalu yang ketiga pengkajiannya itu bagaimana? Dan yang terakhir adalah bagaimana teman-teman mau tahu nih, kalau pneumotoraks, kalau ada pisau disimpan di dada itu diapain? Kalau ada orang kecelakaan lalu lintas, muntah darah, segar, itu saya apakan? Ya, ini sering terjadi terutama pada usia remaja seperti kalian, ngebut, naik motor, tabrakan, jatuh, ya, sehingga bisa beresiko terjadinya trauma dada. Ya, pada saat kita berbicara dengan trauma dada, berarti kita akan mereview anatomi, fisiologi, sistem pernapasan. Masih ingat tidak sistem pernapasan dimulai dari mana? Hidung. Lalu hidung. Lalu masuk ke laring. Lalu masuk ke laring. Lalu masuk ke trakea. Lalu masuk ke bronkus, lalu bronchiolus dan alveolus. Ya, pada saat ini ada proses apa di sini? Ventilasi. Ventilasi adalah proses masuknya menghirup udara atau masuknya oksigen ke dalam tubuh. Dan yang berikutnya adalah di dalam alveoli ini akan masuk ke kapiler. Ini proses difusi, ya, proses perpindahan oksigen dari alveolus ke kapiler. Dan kapiler nanti akan disebarkan. Kalau masih ingat kemarin kita sudah sampaikan tentang respirasi sel, ya enggak? Sampai ke selnya akan membentuk suatu energi, betul. Disinilah ada proses transportasi. Oke, jadi proses pernapasan ini dimulai dari hidung, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus, kapiler, dan dimasukkan ke dalam sel. Ya. Tetapi dalam anatomi kita bukan hanya berbicara ini, tetapi kita juga berbicara bahwa paru-paru ada berapa? Dua, paru kiri dan paru kanan. Paru-paru itu akan dilapisi oleh siapa? Pleura. Good. Pleura apa saja?
Ada dua, betul? Ya, jadi kalau kita gambarkan ini paru-paru, ya, di sini paru-paru, ini ada dua. Tadi teman-teman menyampaikan ada lapisan pleura. Yang luar namanya pleura, pleura membran atau pleura parietalis. Ya, dan berikutnya adalah pleura visceralis. Di antara pleura ini ada yang disebut dengan saccus pleura. Ya, saccus pleura ini berisi cairan. Nah, ini cairan ini bertugas untuk apa sih? Oke, betul. Melumasi permukaan dari paru-paru tersebut. Kita lihat kalau alveoli pada saat napas, alveoli itu gimana? Inspirasi, betul? Alveoli akan kembang kayak niup balon. Ekspirasi, inspirasi, ekspirasi. Kalau di sini banyak air, ya di sini banyak air, pengembangannya terbatas tidak? Terbatas. Jadi yang harusnya ini ada cairannya sedikit, dia harusnya gini. Inspirasi, ngembang, dia ikut ngembang. Ekspirasi, betul? Inspirasi, ekspirasi. Normalnya begitu. Tetapi kalau nanti kita berbicara dengan pneumotoraks, ini gangguannya ada di sini, di cairan ini. Nah, kita tahu di sini ada apa? Alveoli, betul? Ada alveoli, ada alveoli. Nah, di sini bisa terganggu nggak kalau cairannya banyak? Pengembangannya terbatas tidak? Terbatas. Jadi proses difusi akan terganggu. Oke, ada pertanyaan dulu untuk anatomi fisiologi. Sudah mengerti? Sudah ya. Jadi kalau kita berbicara dengan pneumotoraks, kita harus tahu dulu, oh anatomi apa sih yang terganggu? Kenapa bisa terjadi trauma? Kita tahu bahwa ini dilapisi oleh iga-iga, betul? Ya enggak? Oleh iga-iga. Kalau terjadi trauma, ini bisa patah, ya kan? Dari kalau patah apa yang terjadi? Merusak membran pleura. Atau misalnya ditusuk, ada pisau nih nempel di sini, perdarahan, darahnya numpuk di sini. Nah, ini yang disebut dengan pneumotoraks. Ada pneumotoraks, hemotoraks. Apa bedanya pneumotoraks dengan hemotoraks? Hemo itu apa? Darah, berarti penumpukan darah di saccus pleura. Sedangkan kalau pneumotoraks itu lebih banyak udara. Oke, mengerti ya untuk anatomi fisiologinya. Jadi kita harus tahu dulu pada saat kita berbicara dengan pneumotoraks, ini gangguannya di mana sih? Apa yang harus saya lakukan? Ya, oleh karena itu di sini nanti kita akan melihat apa sih pneumotoraks ini. Nah, kalau kita berbicara dengan traumatoraks, mungkin teman-teman sering melihat sekarang dari zaman sekarang ini ya, dengan adanya COVID, ekonomi akan menurun. Semua melakukan tindakan kejahatan. Banyak sekarang apa itu? Namanya itu? Apa kalau kendaraan diberhentikan itu? Begal, betul. Ya enggak? Begal, tendang aja itu yang namanya apa? Motor, kubrak. Ya enggak? Terjadi trauma. Ada trauma tembus dan trauma tumpul. Nah, kalau trauma tumpul ini dia tidak kelihatan, dia berbentuk lukanya hanya jejak, tidak ada terlihat luka di bagian dalamnya. Sehingga trauma tembus itu terjadi diskontinuitas dinding torak atau adanya laserasi akibat penyebab trauma. Jadi adanya kerusakan, misalnya ditusuk, ya ditusuk oleh pisau dadanya, yang mengakibatkan pneumotoraks atau hemotoraks, ya. Lalu sekitar 10-30% memerlukan operasi torakotomi untuk mengeluarkan udara. Sedangkan trauma tumpul tidak terjadi diskontinuitas dinding torak. Biasanya akibat kecelakaan lalu lintas yang tadi saya sampaikan, lalu jatuh, olahraga, kelainan tersering adalah kontusio paru.
Ya, biasanya sekitar kurang dari 10% memerlukan operasi torakotomi. Tapi teman-teman kalau perhatikan, kalau pasien ke UGD ada ini, observasi, jangan suruh pasiennya pulang dulu. Ya, observasi karena takutnya ada perdarahan masif yang tidak kelihatan. Ya. Ini trauma dada ini ya, jadi kalau kita bicara dengan trauma tembus nanti saya akan jelaskan di sini. Bagaimana trauma tumpul ini akan mengakibatkan udara masuk. Jadi teman-teman bayangkan, ini anggap saja apa namanya tuh pleura, ada lubang nih, ditusuk, ada lubang. Berarti ada lubang ya? Oke. Pada saat napas, tarik napas panjang, berarti udara ini masuk tidak ke sini? Inflow. Masuk. Harusnya udara masuk melalui apa? Tadi hidung, ya enggak? Tapi karena ada lubang, maka udara itu selain masuk ke hidung, masuk ke bagian lubang ini. Apa yang terjadi kalau misalnya udara ini banyak? Menumpuk. Cairan dan udara akan numpuk, meningkat. Ini tambah lebar atau tambah kecil? Ruang ininya lebar, yang ini tambah kecil, ya kan? Sehingga kita tahu cairan ini akan menekan berat molekul air lebih besar daripada berat molekul udara. Betul tidak? Ya, sehingga ini akan menekan. Nah, kalau menekan ini, maka dia akan menekan ini. Jadi paru-paru yang terkena ini akan menggeser. Di sini menekan, akhirnya apa? Ininya menjadi alveolinya menjadi begini. Lalu trakeanya menjadi menggeser. Nih, harusnya dia selebar ini, tapi karena di sini ketekan, maka ini menjadi obstruksi. Ya, maka terjadi obstruksi jalan napas. Ya, di sini. Di sini ada jantung tidak? Ada. Jantung tergeser tidak? Bergeser. Yang namanya bergeser bukan gini, ini jantung pindah begini, enggak. Tapi dia menyempit. Akhirnya jumlah darah juga yang disinikan akan menurun. Sirkulasinya akan terganggu. Gawat darurat tidak? Bisa henti jantung. Ini berarti pengembangan alveolinya terganggu tidak? Terganggu. Bisa terjadi henti nafas. Ini. Jadi ini patofisiologinya, bahwa nanti dikatakan akan terjadi tekanan udara bertambah. Ini maksudnya bertambah. Lalu terjadi kolaps paru, pembuluh bergeser. Nih, bergeser tadi. Jantung bergeser, trakea bergeser, bronkus bergeser, alveoli juga tertekan, maka akan terjadi tekanan intratorakalnya meningkat, venous rhythmnya menurun, cardiac output menurun. Tadi saya sampaikan circulation akan terganggu. Ya, circulation terganggu dilihat dari apa? Tekanan darah akan menurun. Ya, itu salah satunya. Lalu ini manifestasinya akan ada nyeri dada, kesulitan saat bernapas. Ya enggak? Pernah kalian dadanya dipukul? Pernah. Terus napas kalian gimana? Ya kan? Sakit. Ya kan? Dia akan napasnya gini. Beda, harusnya kan napas gitu ya. Dia akan berusaha untuk mengurangi pengembangan dinding torak. Ya, jadi di sini lalu nyeri, indikasinya nadi cepat, lemah, tadi kehilangan darah, ya, tekanan darah menurun, lalu batuk darah segar, darahnya bisa berbusa. Lalu ada distensi vena leher, di sininya, vena lehernya akan tinggi tekanannya. Ya, karena tadi tertekan jantungnya, berarti vena cavanya juga akan tertekan. Kita tahu vena cava superior mendapat darah dari vena jugularis. Ya, makanya vena jugularisnya akan meningkat. Deviasi trakea, deviasi itu bergeser. Trakea harusnya di sini, dia bergeser. Karena tadi ada peningkatan tekanan, lalu kegagalan pergerakan dada dan nyeri pada daerah dada. Ya, pneumotoraks tadi saya sampaikan adanya udara di dalam lapisan pleura.
Ya, bisa karena trauma atau bisa juga karena infeksi. Ya, nanti akan dijelaskan tentang bagaimana sih TBC bisa jadi pneumotoraks. Ya. Jadi kata kuncinya pneumotoraks ada udara di rongga pleura. Kata kuncinya itu. Rongga pleura ada di sini antara pleura visceralis dan pleura parietalis. Ya. Ini tipe pneumotoraks. Ya. Ada tipe pneumotoraks terbuka dan tipe pneumotoraks tertutup. Ya. Kalau tipe pneumotoraks terbuka, kita lihat ada udara masuk karena ada luka tembus. Jadi ini untuk luka terbuka. Tadi yang saya sampaikan. Kena pisau, udara masuk ke rongga pleura. Ya, itu yang disebut dengan pneumotoraks terbuka. Dan yang berikutnya adalah pneumotoraks tertutup. Pneumotoraks tertutup itu karena robekan. Biasanya ini karena infeksi. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Bagaimana sih trauma dada yang disebabkan karena infeksi? Pneumotoraks yang disebabkan karena infeksi. Ya. Ini adalah tipenya. Ini pengkajiannya. Bahwa pneumotoraks itu dibagi 3 derajat. Ada pneumotoraks ringan, ya, pneumotoraks sedang, dan pneumotoraks berat. Ya, kalau pneumotoraks ringan ini nggak ada gejala, sehingga ini bukan kondisi gawat darurat. Dia tidak akan mengganggu jalan nafas, dia tidak akan mengganggu pernapasan, dia tidak akan mengganggu sirkulasi. Sehingga memang udara yang terisi hanya 10%. Ya. Tidak ada gejala, tidak membutuhkan pengobatan dan dapat direabsorpsi. Evaluasi dengan fototoraks saja. Jadi ini tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Sedangkan pneumotoraks moderat adalah tachypnea. Tachypnea apa? Napasnya cepat, betul. Napasnya cepat. Ya, normal napas dewasa berapa? 18 sampai 20 kali per menit. Ya. Lalu akan dyspnea. Dyspnea apa? Sesak napas. Ya. Lalu nyeri hebat mendadak pada saat paru terkena. Jadi yang terkena itu nyeri. Lalu ekspansi, paru tidak simetris. Jadi normalnya pada saat kita napas kan inspirasi, interkosta akan ke depan. Diafragma akan ke atas, ya kan? Inspirasi, ekspirasi, betul? Kalau ada trauma, inspirasi yang ini pengembangannya kurang baik, makanya asimetris, tidak sama pergerakan dada yang terkena injury dan yang tidak terkena. Lalu pasien akan gelisah, cemas, tachikardi. Apa tachikardi? Tadi tachypnea, napas lebih dari 20, tachikardi, nadinya lebih dari normalnya berapa? 60 sampai ya. Oke, ini masuk. Nah, ini yang masuk juga dalam kondisi gawat darurat. Lihat ya, bahwa dia ada tanda-tanda pneumotoraks sedang. Tadi disampaikan ada tachypnea, ada tachykardi, ada dyspnea, ya. Selain itu ada distensi vena leher yang tadi saya sampaikan. Karena udaranya di sini meningkat, jantung tertekan, tekanan vena cava superior meningkat, tekanan vena jugularis juga akan meningkat, maka akan distensi vena leher. Oke. Lalu penurunan vokal frenitus. Gimana cara memeriksa vokal frenitus? Meriksa 77, ya kan? Dadanya dipegang. Getarannya kiri dengan kanan sama tidak. Ya. Lalu di sini ada deviasi trakea. Tadi saya sampaikan karena ada udara yang menumpuk di sini, maka menekan darah yang sehat sehingga trakea akan
bergeser. Ya. Lalu sianosis progresif atau terjadi kekurangan oksigen secara cepat, ya. Untuk melihat sianosis di mana? Kebiruan biasa, betul, ya. Di sini, ya, ujung jari di bibir, ya, itu juga bisa melihat sianosis. Nah, yang tadi kegawat daruratan itu ini yang disebut dengan pneumotoraks berat, disebut juga dengan tension pneumotoraks. Ya, ini adanya udara, keplongan pleura yang tidak bisa keluar, paru-parunya kolaps, vena cava inferior dan vena cavanya terhambat sehingga pergerakan jantung akan terhambat, betul. Lalu isi jantung kurang, tekanan darah pasien akan menurun, mediastinum terdorong masuk ke trakea yang berlawanan ini yang tadi saya sampaikan. Lalu secara klinik tekanan udaranya, tekanan darah menurun, trakea terdorong, perlu tindakan segera. Oke, menurut kalian apa yang harus dilakukan ini? Kalau ada pisau, kalian tiba-tiba nih pasien datang ke UGD, pisaunya nancep atau misalnya pisaunya di situ, apa yang kalian lakukan? Boleh tidak mencabut pisaunya? Tidak boleh mencabut pisau, ya, pesan saya. Karena kalau kita mencabut pisau, itu bisa merusak parenkim yang ada di dalamnya, malah memperberat kondisi pasien. Oke, satu. Kalau sudah dicabut, misalnya ini terjadinya di jalan. Di jalan ada orang yang nggak tega, kenapa? Si pisaunya di sini. Akhirnya, udahlah cabut. Apa yang harus teman-teman lakukan? Hentikan perdarahan. Oke, dengan cara apa? Dibalut. Oke, lihat bahwa dia ada lubang. Udara tadi influx masuk ke paru. Bagaimana cara membalutnya? Balutnya dengan 3 sisi, ya. Jadi ini luka, ini lubang ya. Ini lubang, ini luka. Dikasih kasak, tutup 3 sisi saja. Ini biarkan udara supaya pada saat inspirasi udara tidak masuk. Saat ekspirasi udara bisa keluar. Sehingga menurunkan tekanan paru tidak? Ya. Ya, oke. Lalu apa lagi? Tadi teman-teman bilang kalau pisau jangan dicabut. Oke. Lalu kalau plester di sisi 3, lalu apa lagi untuk cairan ininya? Diapakan? Diambil. Dilakukan pemasangan water cell drainase, dipasang WSD. Ini jadi dipasang selang, nanti dikeluarkan ke dalam tabung untuk mengeluarkan cairan di sini. Kalau cairan ini berkurang, berarti tekanan di sini akan berkurang. Menekan paru lagi tidak yang sakit ini? Napasnya kembali. Untuk nyerinya, tadi kan ada manifestasi nyeri ya, dikasih obat anti nyeri. Jadi penata laksanaannya ini adalah salah satu nih kondisi jantungnya jadi paru-parunya jadi begini, kolaps. Harusnya paru-paru normalnya begini kan? Ini karena apa? Ketekan. Jadi ini nggak kelihatan pengembangannya. Jadi terjadi atelektasis ya. Ini penata laksanaannya tadi, pertahankan jalan nafas, breathing dan circulation. Karena tadi masalahnya adalah airway, breathing, circulation. Ya. Lalu berikan terapi oksigen. Lalu berikan terapi cairan kristaloid atau infus. Tutup luka dengan bila ada luka terbuka. Berikan posisi semipolar. Monitor fungsi dari jantung dan paru-paru. Lakukan insersi. Nah ini pemasangan water cell drainase. Ya. Lalu yang berikutnya adalah berikan terapi analgetik non narkotik. Jangan dikasih yang mengandung narkotik.
Karena dengan memberikan narkotik bisa malah menjadi menekan pusat napas, malah bisa henti napas. Lalu karena ada luka, berikan imunisasi dan sedasi apabila akan dilakukan insersi. Ini yang saya bilang dengan 3 sisi. Jadi pada saat inspirasi dia tidak akan masuk ke lubang tersebut. Ya, pada saat ekspirasi udara di dalam paru akan keluar sehingga akan menurunkan tekanan yang ada di paru. Ini WSD yang tadi saya sampaikan ini, jadi dia dipasang selang di sini. Dia menarik cairan yang ada di pleura tersebut, ya, sehingga dikeluarkan. Ini botolnya, ini botol yang lama, dikeluarkan supaya apa? Supaya cairan di rongga pleura akan menurun. Nih, ya, jangan dicabut, ya, jangan dicabut nih yang kalau ditusuk ini, ya. Oke, itu materi yang saya bisa sharingkan supaya bisa kalian bermanfaat. Langsung ingat di sini ya. Langsung ingat. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai trauma dada, khususnya pneumotoraks. Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Ada yang mau didiskusikan? Ya, ya. Nah, kalau kena luka tembak berarti pelurunya akan nembus, betul? Berarti ada luka? Dada terbuka, ya kan? Berarti tadi kalau saya sampaikan adalah dan luka dada yang terbuka, berarti tutup menggunakan kasa 3 sisi, ya, di plester 3 sisi. Tetapi pada trauma-trauma ini juga tolong perhatikan pernapasan pasien. Perhatikan juga perdarahannya banyak tidak. Jadi pada saat misalnya kalian dinas di rumah sakit, misalnya ditelepon ada korban tertembak, kalian misalnya harus mengantar ke menjemput pasien. Jadi kalian tahu peralatan yang harus dibawa. Bawa oksigen, bawa cairan, bawa tadi untuk merawat luka pasien. Ya, jadi breathingnya kita bantu dulu. Circulationnya kita bantu dan juga menurunkan tadi tekanan paru. Ya, begitu? Oke, ada lagi pertanyaan? Bang, mau bertanya? Itu misalnya cedera, itu kan pernah cedera itu yang olahraga itu. Jadi kena lutut di dada. Nah, itu namanya gimana? Kalau tadi ada pertanyaan, gimana nih kalau cedera di dada ini? Ini harus saya apakan? Boleh nggak dipijit? Tidak boleh, karena ada proses peradangan. Ya, pada saat proses peradangan tidak boleh lakukan masase. Biasanya kalau misalnya nyeri sekali, biasanya pasien diajarkan napas pelan-pelan, lalu dilakukan kompres dingin supaya tidak inflamasinya tidak terlalu besar. Lalu kalau di rumah sakit biasanya beresiko kalau itu mungkin tidak sampai tulangnya patah ya. Hanya kena ini doang. Berarti kalau itu jangan dilakukan masase, ajar napas, lalu dikompres dingin, lalu minum obat analgetik. Karena memang peradangan yang terjadi. Tetapi itu bukan merupakan kondisi gawat darurat. Yang gawat darurat kalau sampai dengan patah tulang. Ya enggak, kalau patah tulang biasanya dipasang stagin. Supaya apa? Supaya tidak menekan, yang patahnya itu tidak menekan jaringan paru. Begitu. Ya, biasanya. Jadi dia napasnya kalau udah sakit napasnya akan begini, betul tidak? Ya, dia akan berusaha pada saat kena tonjok atau misalnya tadi lagi main bola kena siku, kenapa ini lutut? Ya, kena lutut, dia akan terjadi memar, dia napasnya begini. Kenapa? Mengurangi resiko nyeri. Masalah tidak masalah asal atur napasnya. Karena kalau gini napasnya pusing. Jadi atur napasnya, lalu dikompres dingin, berikan obat analgetik. Tapi itu Bu, jadi jangka panjangnya tuh kayak jadi sering nyeri tiba-tiba gitu Bu. Sampai sekarang? Iya, kadang suka ngedadak napas tuh susah. Ada kemarin langsung di fototoraks tidak? Iya. Tidak ada retak atau apapun? Pernah geser doang sih. Oh, dilakukan tindakan apa? Ini sih. Ya. Karena hasil toraks fotonya kan ada pergeseran.
Berarti kalau ada pergeseran, harusnya kalau ada pergeseran, perbaiki pergeseran itu. Berarti kalau tidak diperbaiki, posisinya kemungkinan tidak sesuai dengan anatominya, sehingga mengakibatkan nyeri pada saat bernapas. Ya. Oke, sekarang masih sering terasa itu. Tiba-tiba susah nafas. Tarik nafas, coba belajar menggunakan pulse width breathing. Jadi tarik nafas menggunakan hidung, tarik nafas hidung, keluarkan lewat mulut. Pelan-pelan belajar nafas supaya otot-ototnya terbiasa untuk beradaptasi terhadap pengembangan dan komplain alveoli. Ya, jadi belajar untuk exercise bernafas. Ya, oke. Ya, ada lagi? Cukup? Ada yang bertanya? Ada lagi? Cukup? Oke, berarti hari ini kita sudah belajar apa? Pneumotoraks. Apa pneumotoraks? Adanya udara di dalam rongga pleura. Akibatnya apa? Penumpukan cairan di rongga pleura. Sehingga apa yang terjadi? Alveoli, trakea, jantung akan terdesak, sehingga akan mengganggu pernapasan, breathing, airway, mengganggu circulation, ya, dan jalan napas. Oke. Lalu setelah itu, pneumotoraks dibagi menjadi berapa? Dua. Pneumotoraks apa saja? Terbuka dan tertutup. Kalau klasifikasinya terdiri dari berapa? 3. Ada derajat? Oke. Yang ringan berapa persen? Itu dilakukan tindakan tidak? Dilakukan hanya absorpsi sendiri. Yang kedua? Sedang. Akan ada apa manifestasinya? Tachipnu, dipsnu, tachikardi. Ya, sedangkan yang berat akan terjadi distensi vena jugularis dan cyanosis progresif. Oke, penata laksanaannya? Luka terbuka diberikan? Tadi pegang kasak untuk 3 sisi, memberikan perdarahan tadi ya. Lalu apa lagi? Pasang setelah HSD. Lalu obat-obat analgetik non. Baik, untuk materi hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan kalian nanti bisa dipakai untuk pada saat kalian praktek atau menemukan pasien di mana saja, maupun di rumah sakit, di jalan. Kalian udah tahu konsepnya karena ini banyak sekali kasus-kasus dengan trauma dada. Kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan hari ini kita selesai. Nanti kita akan masuk dengan trauma dada yang non trauma. Ya, dengan kegawat daruratan pernapasan yang non trauma tadi, pneumotoraks. Kenapa sih yang tidak, kalau tidak trauma, misalnya infeksi, gimana caranya? Ya, baik, pertemuan hari ini kita tutup. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati buat kita semua.